Work Breakdown Structure atau WBS. Berapa lama Anda menyelesaikan proyek? Apakah sulit memberikan jawaban yang tepat? Sebenarnya tidak mudah jika benar-benar pelanggan yang bertanya pada proyek yang sebenarnya. Bagaimana Anda mengatasi masalah itu? Project Management Triangle. Di sini ada cost, resource, kemudian ada schedule atau time, dan ada scope atau quality. Definisi WBS adalah penguraian atau pembagian proyek secara detail menjadi aktivitas yang hierarki, di mana setiap aktivitas ini akan dialokasikan kepada pelaksanaan masing-masing. Pada prinsipnya, WBS adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil atau sub-kegiatan. Manfaat WBS: dalam tahap analisis WBS dapat digunakan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari semua personel proyek. Dijadikan sebagai dasar penganggaran dan penjadwalan, kemudian sebagai alat kontrol pelaksanaan proyek. Ini adalah contoh dari Work Breakdown Structure WBS. Microsoft Project. Microsoft Project adalah suatu manajemen proyek perangkat lunak program yang dikembangkan dan dijual oleh Microsoft yang dirancang untuk membantu manajer proyek dalam mengembangkan rencana, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, pelacakan kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Microsoft Project merupakan tools atau alat bantu yang digunakan untuk keperluan pengelolaan atau manajemen proyek. MSP Microsoft Project sangat berperan pada fase perencanaan, yaitu pembuatan outline WBS atau Work Breakdown Structure. Mengapa Microsoft Project? Di sini berdasarkan survei Project Management Journal tahun 98, terpilih 10 top alat bantu pendukung manajemen proyek. Kemudian berdasarkan survei tahun 2016, terpilih 10 top alat bantu pendukung manajemen proyek terpopuler. Contoh tampilan awal Microsoft Project. Sini ada istilah dalam Microsoft Project. Ada task, ada duration, start, finish, predecessor, resource, cost, Gantt chart, port, baseline, tracking, dan milestone. Membuat Work Breakdown Structure atau WBS, yang pertama itu mengisi kolom task name, yang kedua mengelompokkan pekerjaan, yang ketiga menentukan tanggal proyek. Di sini yang pertama mengisi kolom task name. Jadi pengisian task name atau nama pekerjaan bisa dengan cara mengetikkan langsung ke dalam kolom yang telah disediakan. Dan yang kedua mengelompokkan pekerjaan. Pekerjaan dikelompokkan dalam kelompok pekerjaan utama atau biasanya disebut summary. Kemudian pekerjaan utama tersebut di breakdown lagi menjadi beberapa pekerjaan atau biasa disebut subtask. Kemudian subtask juga dapat memiliki beberapa level subtask tergantung dari kompleksitas jenis pekerjaan dalam proyek tersebut. Di sini ada contoh pengelompokan yang ada di dalam Microsoft Project. Lanjutan dari pengelompokan, di sini blok tes wawancara dan observasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menentukan tanggal proyek. Tanggal proyek ditentukan sebagai awal dimulai proyek dikerjakan. Di sini misalnya proyek hendak dimulai pada 5 Januari 2015. Jadi pilih menu project information. Di sini contoh isi start date dengan tanggal
5 Januari 2015. Kemudian jadwal proyek, ada durasi, start dan finish, kemudian ada predesesor dan membuat hari libur. Jenis hubungan antar tugas di sini secara umum, kemudian ada hubungan lain yang bersifat turunan. Untuk menetapkan hubungan antar tugas harus memahami predesesor dan successor. Ini keterangan durasi, start dan finish. Jadi durasi adalah menyatakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan pada suatu proyek. Jumlah waktu bisa direpresentasikan dalam bentuk jam, hari, minggu, dan bulan. Misalnya tes wawancara dilaksanakan 3 hari. Di sini contoh dari menginput task wawancara, yaitu memilih task information. Kemudian pada kolom durasi isi 3 atau panah ke atas sampai muncul angka 3. Selanjutnya contoh menginputkan task observasi. Kemudian yang kelima, predesesor. Jadi untuk selanjutnya silahkan disimak sampai slide terakhir bagaimana cara penggunaan work breakdown structure atau WBS.